Selamat siang dan namo buddhaya. Sahabat Dharma yang berbahagia, ada yang bertanya, apakah dalam agama Buddha ada puasa? Iya, dalam agama Buddha ada puasa, yaitu Uposatha Atanggasila. Uposatha Atanggasila ini dilaksanakan setiap hari Uposatha pada tanggal 1, 8, 15, dan 23 penanggalan lunar. Selain pada hari Uposatha, puasa Atanggasila juga dilaksanakan pada hari-hari besar keagamaan seperti hari Waisak, perayaan Trisuci Waisak. Biasanya umat Buddha menjalankan puasa Atanggasila selama 1 bulan menjelang Waisak. Juga ada yang melaksanakan puasa Atanggasila ini menjelang hari Asada, hari Katina maupun hari besar keagamaan dalam agama Buddha. Selama menjalankan puasa Atanggasila, umat Buddha menjalankan 8 sila. Yang pertama, dilarang untuk menyakiti makhluk hidup dengan tidak membunuh. Yang kedua, dilarang mengambil barang yang tidak diberikan atau dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang melakukan hubungan seksual. Untuk bagi perumah tangga berarti tidak melakukan hubungan suami istri yang bertujuan untuk melatih diri mengendalikan nafsu kesenangan indera. Terus yang keempat, dilarang untuk berkata kasar, berkata yang tidak benar, menfitnah, berbohong, dan juga perkataan yang bisa memecah belah satu sama lain. Terus yang kelima, dilarang untuk mengkonsumsi minuman keras atau bahan lainnya yang melemahkan kesadaran. Yang keenam, itu dilarang makan setelah lewat tengah hari, setelah lewat jam 12 siang. Jadi selama puasa umat Buddha makannya 2 kali, dimulai jam 6 pagi mengambil sila dan jam 12 siang untuk makan siang. Setelah lewat jam 12 siang tidak boleh makan. Nah, selanjutnya yang ke-7, selama menjalankan puasa Atanggasila dilarang untuk memakai kosmetik yang bertujuan untuk mempercantik diri, dilarang untuk mendengarkan musik, menonton pertunjukan yang bertujuan untuk kesenangan indera kita. Terus yang ke-8, dilarang untuk duduk atau tidur di tempat yang tinggi atau mewah yang bertujuan juga untuk melatih pengendalian diri. Jadi tujuan puasa Atanggasila ini untuk pengendalian diri, untuk pengendalian diri, menghindari perbuatan-perbuatan buruk, merawat kebajikan yang telah ada, memurnikan pikiran, dan juga untuk mengembangkan ketenangan batin. Adapun manfaat dari puasa Atanggasila ini, yang pertama itu untuk menjaga kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental kita. Karena selama kita puasa, kita dalam konsumsi makanan juga lebih teratur, lebih sehat, dan pola makannya juga lebih seimbang waktunya. Jadi ketika malam hari kita nggak makan itu lebih bagus untuk kesehatan pencernaan kita dan juga untuk kesehatan mental kita. Karena selama kita puasa, pikiran kita lebih terkontrol, kita juga lebih bisa mengendalikan emosi kita. Kita juga mengembangkan praktek meditasi, kesadaran penuh dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita berlatih eling sadar setiap saat, mengembangkan sati sampajana. Dan ini tentu sangat bagus untuk menjaga kesehatan mental kita dan juga menjaga spiritualitas kita, mengembangkan spiritual kita. Selain itu dengan puasa Atanggasila juga kita menjaga moralitas kita, karena selama puasa kita juga menjalankan sila, menjaga moral dengan baik, menghindari perbuatan yang buruk. Terus selanjutnya juga menumbuhkan kebahagiaan, karena dengan puasa Atanggasila batin kita lebih seimbang, tenang, kita mengembangkan cinta kasih, kita lebih mengendalikan diri, dan itu menumbuhkan kebahagiaan dalam batin kita, menumbuhkan kedamaian dalam diri kita. Juga dengan puasa Atanggasila ini bisa menjaga kerukunan, karena dengan pengendalian diri kita, kita juga bisa menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial dengan sesama, dengan kawan, dengan keluarga. Karena kita melatih diri untuk mengembangkan cinta kasih, berkata
tidak kasar, tidak menyakiti, berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Dan untuk selanjutnya, dengan menjalankan puasa Tanggasila ini juga membawa keuntungan dalam diri kita, ya, karena dengan praktek sila itu merupakan salah satu praktek kebajikan, ya, yang merupakan berkah termulia, ya, melatih diri ke arah yang benar, ya, melatih diri dalam meditasi, ya, mengembangkan batin, praktek dharma dalam kehidupan sehari-hari itu berkah termulia. Nah, dengan kebajikan itu juga akan membawa keuntungan bagi diri kita sendiri, juga bagi makhluk lain. Dan manfaat yang selanjutnya, ya, yang terakhir itu bisa kita terlahir di alam surga. Dalam Uposatha Sutta Anguttara Nikaya 3.70, Sang Buddha juga menjelaskan dari manfaat Uposatha Tanggasila. Oleh karena itu, seorang perempuan dan laki-laki yang bermoral menjalankan uposatha yang lengkap dengan 8 faktor yang menghasilkan kebahagiaan, maka akan pergi tanpa celah menuju alam kebahagiaan, alam surga. Itu dalam Uposatha Sutta Anguttara Nikaya 3.70. Guru Agung kita juga menjelaskan dalam Digha Nikaya Mahaparinibbana Sutta bahwa ia yang melaksanakan Uposatha Tanggasila dengan baik, maka nama harumnya akan tersebar ke seluruh penjuru, bahkan sampai ke alam dewa. Ia akan memiliki kekayaan lahir dan batin, akan terbebas dari ketakutan, dan akan bahagia dalam kehidupannya tanpa keraguan. Ia akan dipuji oleh para bijaksana dan meninggal dunia dengan tenang, dengan bahagia, menuju ke alam surga. Jadi Bapak Ibu, setelah mengetahui manfaat dari uposatha, dari puasa Tanggasila ini, mari kita sama-sama melatih diri kita, melakukan kebajikan, dan menjelang perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2569 tahun Buddhis 2025 ini, mari kita sama-sama bersinergi untuk melakukan kebajikan. Ya, semoga dengan kebajikan yang kita lakukan dengan praktek puasa Tanggasila ini membawa berkah, kemajuan batin kita dalam menjalankan dharma. Kita sama-sama bahagia dalam kehidupan sekarang dan juga bahagia dalam kehidupan selanjutnya terlahir di alam surga. Ya, terima kasih. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga kita semuanya hidup bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.